Mudik adalah istilah yang merujuk pada kegiatan pulang kampung. Mudik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang memulai perjalanan panjang untuk berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama. Tradisi mudik ada karena masyarakat Indonesia merupakan keturunan Melanesia yang berasal dari Yunan, Cina. Sebuah kaum yang dikenal sebagai pengembara. Mereka menyebar ke berbagai tempat untuk mencari sumber penghidupan. Pada bulan-bulan yang dianggap baik, mereka akan mengunjungi keluarga di daerah asalnya. Pada masa Kerajaan Majapahit, kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas hingga mencapai Sri Lanka dan Semenanjung Malaka. Saking luasnya, Kerajaan Majapahit harus menempatkan pejabat di berbagai daerah untuk menjaga wilayah kekuasaan. Dalam periode waktu tertentu, pejabat tersebut pulang baik untuk menghadap raja maupun pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga. Sejak masuknya Islam, mudik dilakukan menjelang Lebaran. Pada masa Kerajaan Demak Wali Songo, tradisi pulang kampung dilakukan untuk melakukan ziarah kubur, membersihkan makam leluhur, dan nyekar menjelang Ramadan. Tradisi ini dilanjutkan pada masa Kerajaan Mataram Islam. Pada masa Mataram Islam di Yogyakarta, penempatan pejabat-pejabat ada di wilayah yang jauh dan terbiasa mereka itu pulang ketika nyekar leluhur menjelang Ramadan maupun saat Ramadan tiba. Pada masa Pakubuwono II tahun 1745, Pangeran Sambernyowo yang tidak puas dengan Belanda selalu melakukan gerilya. Meski begitu, beliau selalu pulang Lebaran untuk sholat Idul Fitri di alun-alun keraton, kemudian sungkem pada orang tuanya. Kebiasaan ini ditiru oleh para pengikut dan pengagumnya. Asal-usul kata mudik sendiri sudah ada pada tahun 1390. Kata mudik ditemukan dalam naskah kuno berbahasa Melayu pada naskah Hikayat Raja Pasai, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kehidupan kerajaan Samudra Pasai. Pada zaman Hindu, mudik berarti selesai melakukan ritual atau selesai melakukan sesuatu. Istilah Betawi, mudik diartikan menuju udik atau pulang kampung. Udik juga berarti selatan atau hulu. Saat Jakarta masih bernama Batavia, suplai hasil bumi daerah kota Batavia diambil dari wilayah-wilayah di luar tembok kota selatan. Karena itu ada nama wilayah Jakarta yang terkait dengan tumbuhan seperti kebun jeruk, kebun kopi, kebun nanas, kemanggisan, dan lain sebagainya. Para petani dan pedagang hasil bumi tersebut membawa dagangannya melalui sungai. Dari situlah muncul istilah milir mudik yang artinya sama dengan bolak-balik. Mudik atau menuju udik saat pulang dari kota kembali ke ladangnya, begitu terus secara berulang kali. Istilah mudik juga muncul berkenaan dengan kegiatan pulang kampung di Yogyakarta. Dalam sebuah surat kabar tahun 1983 menjelang Lebaran, ada kisah tentang para pembantu yang berasal dari kawasan Jalan Kaliurang dekat dengan lereng Merapi di sebelah utara, bekerja di pusat kota Yogyakarta di sebelah selatan. Pada sebuah wawancara, mereka menggunakan kata mudik untuk menunjukkan kegiatan mereka kembali ke rumahnya di Kaliurang. Dari situlah kemudian kata mudik mulai banyak dipakai. Pada masa kolonial Belanda, seiring dengan ekspansi kolonial di Indonesia, pemerintahan kolonial mulai mendirikan perkebunan dan pabrik di berbagai wilayah untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka. Batavia menjadi salah satu kota industri yang paling berkembang pada masa itu. Di bawah kekuasaan kolonial, kota tersebut menjelma sebagai pusat kota baru di Jawa yang mengalami pertumbuhan bisnis dan populasi begitu cepat. Banyak pekerja yang mencari peruntungan di kota ini. Abad 19 mulai ada pengenalan sistem budidaya tanaman ekspor. Ada kebijakan bahwa para petani diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau, yang kemudian dijual kepada pemerintahan kolonial dengan harga sangat rendah. Seiring berjalannya waktu, lahan pertanian padi semakin tergerus hingga mengakibatkan banyak petani jatuh miskin dan kesulitan mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk bertahan hidup, mereka harus memutar otak mencari solusi. Salah satunya dengan melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di kota-kota industri yang mulai berkembang seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan seperti pembangunan pabrik dan perkebunan di kota-kota tersebut menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Migrasi ini sekaligus menciptakan fenomena urbanisasi yang menjadi cikal bakal munculnya tradisi mudik di Indonesia. Mudik setelah era kemerdekaan, setelah ibu kota dari Jogja kembali ke Jakarta ditambah situasi yang kondusif pada tahun 1948, terjadi lonjakan penduduk di Jakarta dari 800.000 menjadi 1,4 juta jiwa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memfokuskan untuk melakukan pembangunan ibu kota. Pembangunan jalan, gedung, transportasi, dan lain-lain membutuhkan banyak tenaga kerja, maka arus urbanisasi tak terelakkan lagi. Fenomena mudik bersama para pekerja muncul di sini. Para perantau pulang ke kampung halaman merupakan tradisi dan identitas budaya desa. Mudik dijadikan masyarakat perkotaan sebagai momentum untuk mengenang masa kecil di desa bersama orang tua dan sanak saudara, selain untuk melaksanakan ziarah kepada orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Sama seperti masa sekarang, momen lebaran masa kolonial juga diwarnai kenaikan harga tiket transportasi. Batavia's Newsblad terbit 31 Januari 1933 memberitakan kenaikan tarif bus pada momen lebaran yang mencapai 200-300%. Kenaikan luar biasa tersebut membuat para pemudik beralih menggunakan kereta api. Mudik menggunakan kereta api pun jauh dari kata nyaman karena penduduk Bumi Putra harus menghadapi praktek diskriminasi. Lewat kebijakan pemerintah kolonial, kereta dibagi menjadi 3 kelas dan penduduk Bumi Putra hanya bisa naik di kelas terendah atau yang sering disebut sebagai kelas kambing. Gerbong tersebut jauh dari kata layak dan seringkali membuat penumpang berdesak-desakan. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah juga menghidupkan kereta api dan bus, dan ketika lebaran tiba, pemerintah menambah gerbong kereta dan menambah jumlah bus untuk para pemudik. Pada masa itu, kereta ekonomi tempat duduknya masih berebut. Para pedagang asongan boleh berdagang di gerbong-gerbong, menawarkan dagangannya kacang-kacang, nasi ayam, dan lain sebagainya. Banyak penumpang yang tidak dapat tempat kemudian tidur di bawah atau naik ke atap kereta. Saking penuhnya, penumpang sampai tujuan keluar lewat jendela loh. Sungguh tidak nyaman. Jam kedatangan kereta juga tidak pasti, sering kali terlambat. Memasuki tahun 1980-an, transportasi udara menggunakan pesawat terbang mulai disediakan, sehingga para pemudik bisa cepat sampai tujuan saat mereka mudik. Yang bisa membeli tiket pesawat hanya golongan menengah ke atas saja. Kebutuhan yang banyak menjelang lebaran juga menjadi permasalahan bagi perantau masa kolonial. Salah satunya dengan membeli pakaian baru untuk keluarga di kampung. Karena gaji yang kecil, mereka terkadang menggadaikan barang berharga atau meminta kasbon kepada majikannya. Namun seiring berjalannya waktu mulai muncul kesadaran di kalangan pengusaha kolonial untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR. Jumlah tunjangan bermacam-macam, ada yang sebanyak 1 bulan gaji, setengah gaji hingga kurang dari setengahnya. Bagi para perantau, momen lebaran rasanya terlalu sayang untuk dilewatkan. Mereka yang tidak mempunyai bekal yang cukup bahkan memaksakan diri untuk pulang meski harus berjalan kaki atau menggunakan transportasi tradisional seperti sampan dan dokar untuk sampai ke kampung halaman. Ada hal yang patut kita catat pada saat wabah corona melanda, mudik yang sudah menjadi tradisi pada saat itu dilarang oleh pemerintah. Kini mudik sudah diperbolehkan kembali. Masa sekarang transportasi sangat mudah didapat dengan fasilitas yang bagus. Jalan tol juga sudah disediakan. Untuk merasakan fasilitas itu, rakyat perlu membayar sejumlah uang untuk menikmatinya. Kemudahan untuk membeli kendaraan sendiri dengan fasilitas kredit DP kecil ini menggunakan kendaraan pribadi menjadi pilihan untuk mudik. Ada juga fenomena mudik gratis untuk promosi sebuah produk, penyelenggaraan mudik gratis bersama. Ada juga peristiwa tragis yaitu mudik irit. Karena keterbatasan dana, warga membawa anak istri mudik dengan motor, menempuh perjalanan jauh, sehingga mencelakai anak yang masih kecil.
Meskipun mengalami berbagai perubahan dan tantangan besar, tradisi mudik ini tetap dijunjung tinggi, bahkan menjadi momen yang dinantikan oleh jutaan orang Indonesia setiap tahunnya. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Masa laluku, maafkan aku yang telah menyakiti hatimu. Kembali padaku di pelukanmu. Aku sabar menanti engkau kembali. Kita lupakan masa laluku. Maafkan aku yang telah menyakiti hatimu. Kembali padaku di pelukanmu. Aku sabar menanti engkau kembali, sampai kau memelukku seperti dulu.